على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Bukhari di dalamnya banyak pelajaran akhlak, adab, semangat dan seterusnya. Wa kana hijrahu minal lail, hijrah yaitu apa? Wirid, yaitu tradisi zikirnya di malam hari. Idza ataituhu fi akhiri maqdamihi minal Iraq, apabila saya mendatangi beliau di akhir ketibaan beliau dari Irak masuk ke wilayah tersebut, mungkin apa? Mungkin masih di Naisabur atau sudah mulai keluar dari Naisabur. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yang surukum min ba'dih. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Namun apabila Allah menelantarkan kalian, maka siapakah yang mampu menolong kalian sepeninggal Allah? Berarti apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang yang beriman itu bertawakal. Jangan tawakal kepada guru, jangan tawakal kepada banyaknya murid, jangan tawakal kepada harta benda dan sebagainya. Tawakal kepada Allah. Wa qala Ahmad ibnu Mansur Asy-Syairazi, Sami'tul Qasim bin Al-Qasim yaqul, Sami'tu Ibrahim waraqa Ahmad bin Sayyar. Ibrahim juru tulis dari Ahmad bin Sayyar yaqul berkata, Lama qadimal Bukhari Marw, tatkala Bukhari sudah tiba di Marwa. Ini peristiwa berikutnya. Setelah Bukhari terusir dari Naisabur, maka beliau keluar dari Naisabur pergi ke daerah Khurasan, ke Marwa. Istaqbalahu Ahmad bin Sayyar. Ahmad bin Sayyar imam Ahlus Sunnah. Kalamnya bagus-bagus tentang masalah sunnah. Fi man istaqbalah, di tengah-tengah orang yang menyambut Imam Bukhari. Faqala lahu Ahmad. Kemudian Ahmad bin Sayyar, beliau imam juga memang, berkata kepada Bukhari, ya Aba Abdillah, inna la nukhalifuka fima taqul. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya kami tidak menyelisihi Anda tentang apa yang Anda katakan. Walakinnal ammah la tahmilu dza minka. Tetapi kebanyakan orang tidak mampu menanggung itu dari Anda. Mereka tetap memilih apa? Memilih berita-berita dari Muhammad bin Yahya yang datanya itu telah dipesongkan, telah dipalingkan. Faqala al-Bukhari, inni akhshan nar. Imam Bukhari mengatakan, saya takut kepada neraka. Us'alu an syai'in a'lamuhu hatta an aqula ghairah. Yaitu, saya ditanya tentang suatu perkara, yang mana saya tahu perkara ini benar. Kemudian saya mengucapkan yang selain itu. Baik. Fansarafa anhu Ahmad bin Sayyar. Maka Ahmad bin Sayyar pergi dari sisi Imam Bukhari. Ini masih di Marwa. Baik. Ternyata apa? Berita sudah sampai ke Marwa tentang peristiwa itu. Wa qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil. Qadima Muhammad ibnu Ismail Roy. Sekarang level berikutnya. Imam Bukhari tiba di Roy. Sanata khamsina wa mi'atain. Tahun 250. Wa sami'a minhu Abi wa Abu Zur'ah. Ayah saya dan Abu Zur'ah mendengar hadis dari Bukhari. Wa taraka hadisahu indama kataba ilaihi Muhammad ibnu Yahya. Dan yaitu selanjutnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah meninggalkan hadisnya Imam Bukhari. Tatkala Muhammad bin Yahya menulis surat kepada mereka berdua, annahu adhara indahum bi Naisabur, bahwasanya Bukhari di Naisabur menampakkan di sisi mereka annalah dahu bil Quran makhluk, bahwasanya pelafadzan dia dengan Quran adalah makhluk. Masya Allah, dikejar terus ya, sudah pergi kemana-mana, pergi ke tempat yang jauh masih dikejar. Orang-orang situ disurati oleh Muhammad bin Yahya untuk meninggalkan Bukhari. Ini melampau tentunya, musibah, wallahul musta'an, ujian. Qultu Az-Zahabi, Imam Zahabi berkomentar setelah menyebutkan cerita tadi, intaraka hadisah aw lam yatruka
Al-Bukhari siqatun ma'mun muhtajun bihi fil am. Sekalipun mereka berdua meninggalkan hadis Bukhari atau tidak meninggalkan hadis Bukhari, maka Bukhari tetap siqah terpercaya. Beliau menjadi hujjah di alam semesta. Memang itu kenyataannya. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam wafat tahun 778 Hijriah. Maka sangat jahil atau sangat menipu sebagian kiai-kiai sufiyah yang mengatakan apa? Ibnu Taimiyah ini Wahabi. Wahabi tahun berapa? Wahabi tahun 1200 atau 1100. Ibnu Taimiyah lebih awal, tahun 778. Tapi yang tidak paham sejarah, angguk-angguk kepala aja, oh betul, Ibnu Taimiyah Wahabi. Bahkan yang parah mengatakan apa? Bukhari Wahabi. Bukhari tahun berapa? Syekhul Islam berkata, kanat mihnatul Bukhari ma ashabihi Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli wa ghairi. Peristiwa ujian yang dialami oleh Bukhari bersama dengan teman-teman beliau, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan yang lainnya, ba'da mauti Ahmad bisinin. Terjadinya sekian tahun setelah wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. Walam yatakallam Ahmadu fil Bukhari illa bisana'i alaih. Imam Ahmad tidak berbicara tentang Bukhari kecuali dengan sanjungan kepada Bukhari. Wa man naqala an Ahmad annahu takallama fil Bukhari bisu. Barang siapa menukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad berbicara buruk tentang Bukhari, faqad iftara alaih, maka sungguh dia telah berbicara dusta atas nama Imam Ahmad. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Dan itu memang ada disebutkan di sebagian biografi. Imam Ahmad mengkritik Imam Bukhari dan tentang masalah apa ini lafzi bil Quran makhluk. Ini dusta. Orang-orang yang fanatik pada Az-Zuhli dan semacam itu membuat berita dusta tentang Imam Ahmad. Tahun berapa Imam Ahmad? Baik, sudah sekian tahun wafat. Nah, ini yang berikutnya ini ternukilkan dua kali ya, sama ini kalam Syekhul Islam sama persis, mestinya tak perlu dinukil lagi, ini sama. Kita baca yang berikutnya, dzikru mihnatihi ma'a amiri Bukhara. Ini level berikutnya lagi, peristiwa cabaran berikutnya, disebutkannya ujian yang dialami Imam Bukhari bersama gubernur Bukhara. Dah, sekarang Bukhari balik ke kampungnya sendiri, sudah di lain-lain tempat sudah beliau diusir, sekarang balik kampung. Rawa Ahmad ibnu Mansur Asy-Syairazi qol, sami'tu ba'dha ashabina yaqul. Saya mendengar sebagian sahabat kami bercerita, lama qadima Abu Abdillah Bukhara, tatkala Al-Bukhari sudah tiba di Bukhara, di kampungnya sendiri, nusibalahul qibab ala farsah minal balad. Telah dipancangkan untuk beliau kubah-kubah, yaitu kemah-kemah yang besar, tinggi menjulang, bagaikan kubah. Dalam jarak 1 farsakh dari kampung itu, dari negeri itu. Beliau dimuliakan. Ya, siapa yang tak bangga? Orang di negerinya adalah ahli hadis yang terbesar seperti itu. Semuanya bangga tentunya. Ini nikmat yang besar. Orang-orang gembira dengan baliknya Imam Bukhari di kampung, di negeri mereka. Wastaqbalahu ammatu ahlil balad. Hampir semua penduduk negeri itu menyambut Imam Bukhari. Hatta lam yabqa madhkurun illa istaqbalah. Sehingga tidak tersisa satu orang pun yang disebut, yang layak disebut, mungkin tokohnya, kecuali menyambut Bukhari. Wa nusira alaihi dananir wa darahim. Ditebarkan pada Imam Bukhari duit emas dan duit perak. Ya, semuanya gembira. Harta dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Imam Bukhari. Beliau kebanggaan kami. Beliau orang dari negeri kami. Semuanya gembira. Duit boleh dicari. Bukhari kalau mati, di mana kita akan mencari? Wasukarul kasir, gula. Nggak tahu kenapa disebutkan gula juga. Mungkin waktu itu gula susah, harganya mahal. Kita tahu gula rata-rata, gula apa namanya? Tebu ya. Tebu itu dia tumbuhnya di negeri yang panas. Sementara Bukhara itu memang sangat sejuk, kata teman ana yang tentara Uzbekistan. Soalnya sejuk, bersalji. Maka boleh jadi gula sangat mahal. Tapi mereka siap mengeluarkan gula yang banyak untuk menyambut Imam Bukhari. Fabaqiya ayyama, maka beliau tinggal di negerinya itu selama sekian hari. Muskilahnya setelah ini, qal fakataba ba'da dzalika Muhammad bin Yahya Az-Zuhli.
muskilah. Surat pun datang ke sana juga. Setelah itu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengirimkan surat ila Khalid ibni Ahmad Amir Bukhara, kepada gubernur Bukhara Khalid bin Ahmad. Inna hadha rajul qad azhara khilafas sunnah. Sesungguhnya orang ini telah menampakkan penyelisihan terhadap sunnah. Dikejar terus di mana-mana, orang-orang di situ disurati oleh orang yang dengki ini. Ini tentunya musibah, wallahul musta'an. Faqara'a kitabahu ala ahli Bukhara. Maka gubernurnya mengirimkan surat itu kepada penduduk Bukhara, membacakan surat itu. Faqalu la nufariquh. Penduduk Bukhara mengatakan kami tidak akan mau berpisah dengan Bukhari. Wah, mereka percaya pada Imam Bukhari. Fa'amarahu amir bil khuruji minal balad. Namun kemudian gubernurnya memerintahkan Imam Bukhari untuk keluar. Rakyat tak mau, tapi gubernurnya nyuruh Bukhari secara langsung. Fakharat, maka Bukhari keluar dari negerinya. Kasihan, wallahul musta'an. Qala Ahmad ibnu Mansur, fahakali ba'du ashabina. Taib. Maka sebagian dari sahabat kami bercerita kepada saya, an Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi, dari Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi yang memang jadi saksi di peristiwa itu. Faqal ra'aitu Muhammad bin Ismail. Beliau bercerita, saya melihat Muhammad bin Ismail fil yaumil ladzi akhrajahu fihi min Bukhara, pada hari di mana gubernur tadi mengeluarkan Bukhari dari Bukhara, dari negerinya sendiri. Fataqaddamtu ilaih, maka saya pergi menemui beliau. Faqultu ya Aba Abdillah kaifa tara hadzal yaum. Saya bertanya, wahai Abu Abdillah, bagaimana Anda melihat hari ini? Minal yaumil ladzi nusira alaika fihi ma nusir. Dibandingkan dengan hari di mana ditebarkan pada Anda apa yang ditebarkan. Hari yang baru berapa hari kemarin-kemarin itu, emas perak diberikan pada Anda sebanyak-banyaknya, gula yang banyak juga disumbangkan pada Anda. Tahu-tahu sekarang Anda diusir dari negeri Anda sendiri. Faqala la ubali idza salimati ini. Imam Bukhari mengatakan, saya tak peduli, saya tak ambil berat apabila agama saya selamat. Ya Bukhari, yang penting agama, bukan masalah dunia. Keluar dari dunia tak mengapa, yang penting agama saya benar. Taib. Tapi sekalipun demikian, Imam Bukhari tidak kemudian apa istilahnya membalas, mendengki Muhammad bin Yahya yang dimuliakan orang satu dunia waktu itu, dan tidak pula kemudian menghapus nama Muhammad bin Yahya dan periwayatannya. Tetap beliau meriwayatkan dari gurunya ini. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, di beberapa tempat, misalkan yang paling dekat yang ana ingat, tapi alal khilaf, yang ini yang paling kuatnya, yaitu di dalam Kitabus Syam, dalam Sahih Bukhari, bab apa itu? Man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuh. Orang yang mati dalam keadaan wajib membayar puasa, maka yang mempuasakan atas nama dia adalah walinya. Itu nanti ada riwayat di situ. Hadis siapa ini? Hadis Muhammad bin Ja'far dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Hadis yang tadi itu. Kita akan lihat di situ Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid. Nah, Muhammad bin Khalid ini adalah Az-Zuhli itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kalabadi, dijelaskan oleh Al-Mizzi, dipilih oleh Al-Mizzi, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Muhammad bin Khalid ini adalah Az-Zuhli. Karena apa? Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin Faris Az-Zuhli. Jadi dinisbatkan kepada datuk yang atas. Ini Muhammad bin Khalid. Jadi tetap Imam Bukhari meriwayatkan dari Az-Zuhli, sekalipun beliau sudah disakiti sampai separah itu. Adapun Imam Muslim yang belajar pada Bukhari dan belajar kepada Az-Zuhli, beliau langsung membuang semua riwayat Az-Zuhli, karena Az-Zuhli sendiri sudah mengusir Imam Muslim, sebagaimana yang telah kita lewati. Imam Muslim sangat marah dengan sikap Az-Zuhli tadi. Tapi Bukhari tetap memilih meriwayatkan sesuai dengan keperluan. Ini masalah ilmiah. Sementara Imam Muslim boleh jadi beliau memilih, saya ada sanad yang lain, tidak wajib saya meriwayatkan dari orang yang berbuat dolim tadi. Karena memang tetap Az-Zuhli ini ahlu sunnah, maka tidak kemudian Imam Bukhari memilih untuk tidak membuang. Tetap ahlu sunnah, cuma ya tidak maksum, ada kesalahan pribadi macam tadi. Kita lanjutkan sedikit. Qal fa kharaja ila baikan.
Beliau keluar ke Baikan, tempat gurunya Muhammad bin Ja'far Al-Baikandi, guru besar Imam Bukhari, tapi wallahu alam, akhirnya sudah wafat karena sudah sangat tua, dan peristiwa ini di akhir-akhir hayat Imam Bukhari. Tapi beliau sekarang masuk ke negeri gurunya yang lain, yaitu Baikan. Ini juga di Khurasan, di belakang Sungai Jaihon. Fasaron nasu ma'ahu hisbain. Ternyata memang surat Duhli juga sudah sampai ke sana. Maka orang dalam menyikapi Imam Bukhari terbagi menjadi dua. Hizbun ma'ah wa hizbun alaih. Satu kelompok menyertai Imam Bukhari. Satu kelompok lagi memusuhi Imam Bukhari. Ila an kataba ilaihi ahlu Samarqand. Sampailah penduduk Samarqand menulis surat kepada beliau. Samarqand, ma'ruf, ini negeri sahabatnya Imam Bukhari. Siapa? Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi As-Samarqandi, yang selalu memuji Imam Bukhari. Fasa'aluhu ayyakan yaqduma alaihim. Maka penduduk Samarqand minta Imam Bukhari untuk pergi ke tempat mereka saja. Kalau di mana-mana diusir, ke tempat kami saja. Faqadima ila an wasala ba'da qura Samarqand. Maka beliau pun pergi sehingga beliau tiba di beberapa kampung Samarqand. Fawaqa'a baina ahli Samarqand fitnatun min sababi. Kemudian terjadilah kekacauan di antara penduduk Samarqand disebabkan ketibaan Bukhari. Ternyata sebagian penduduk Samarqand tidak mau. Allahul musta'an. Qaumun yuriduna idkhalahul balad. Sekelompok orang menginginkan memasukkan Imam Bukhari ke negeri Samarkand. Wa qaumun la yuriduna dzalik. Sekelompok lagi tidak ingin Bukhari masuk ke Samarkand. Ila anittafaqu ala ayyadkhula ilaihim. Sampai kemudian semuanya bersepakat, mungkin setelah terjadi permusyawaratan, agar Bukhari tetap masuk ke Samarkand. Fatasala bihil khabar. Maka berita itu sampai pada beliau. Mungkin waktu itu beliau baru di beberapa kampung di Sempadan barangkali. Bukan betul-betul di kota Samarkandnya. Beritanya sampai pada beliau. Wa ma waqa'a bainahum bisababih. Dan beritanya sampai pada beliau tentang apa yang terjadi di antara penduduk Samarkand dengan sebab Bukhari. Fa kharaja yuridu ayyarkab. Maka beliau keluar lagi. Beliau ingin naik kendaraan. Daripada menimbulkan fitnah, saya pergi saja. Falam mastawa ala dabatih. Tatkala beliau telah tegak di atas kendaraan beliau, istawa ala, yaitu tinggi di atas, naik di atas kendaraannya. Qala Allahumma khirli salasan. Ya Allah, berikanlah pilihan untuk saya sebanyak 3 kali. Ya, pilihan ke negeri mana lagi? Ternyata Allah memilihkan yang terbaik, sudah dekat dengan Allah saja. Fasa qata mayyitan, maka beliau jatuh dalam keadaan sudah wafat. Allahul musta'an. Fatasala bi ahli Samarqand fahadaruhu bi ajma'ihim. Maka beritanya sampai pada penduduk Samarqand. Maka mereka pun hadir ke beliau, tapi beliau sudah wafat. Mereka semua datang ke tempat wafatnya Imam Bukhari tadi. Toyib. Ini berita, ini tulisannya seperti ini, tapi nanti ada kritikan dari Imam Zahabi. Qala Zahabi hadhihi hikayatun syadzah munqati'ah. Ini riwayat yang menyendiri dan putus. Wa sahih ma ya'ti khilafuha. Yang benar yang akan datang menyelisihi itu. Baik. Kita baca sedikit lagi. Qala Ghanjar, Muhammad bin Ahmad itu ya, Al-Bukhari. Fi tarikh sami'tu Aba Amr Ahmad ibn Muhammad Al-Mukri. Qala sami'tu Bakar ibn Munir ibni Khulaid ibni Askar yaqul ba'asal Amir Khalid ibnu Ahmad Az-Zuhli wali Bukhara. Berarti ini Khalid bin Ahmad nasabnya masih sama dengan Az-Zuhli. Baik. Cuma yang ini di Bukhara, yang itu di Naisabur. Ila Muhammad ibni Ismail, mengirimkan surat atau utusan kepada Muhammad bin Ismail an ihmal ilayya kitab al-jami' wa tarikh wa ghairahuma. Bawa kepada saya kitab jami' dan kitab tarikh dan yang selainnya li asma amin, untuk aku mendengar riwayat itu dari Anda. Bukan datang ke majelis Imam Bukhari, tapi Bukhari disuruh untuk menghadap.
Faqala li rasulih, maka Bukhari berkata kepada utusan gubernur tadi, ana la udhillul ilm, saya tidak mau menghinakan ilmu, wala ahmiluhu ila abwabin nas, saya tidak membawa ilmu tadi ke pintu-pintu orang, tidak masuk ke rumah-rumah menawarkan ilmu. Baik. Fa in kanat laka ila syai'in minhu hajah, apabila Anda wahai gubernur ada suatu keperluan dari ilmu saya ini, fahdur fi masjidi au fi dari, hadirlah Anda di masjid saya atau di rumah saya. Wa illam yu'jibka hadza fa innaka sultan, jika Anda tidak suka yang seperti ini, maka Anda penguasa, famna'ni minal majlis, maka laranglah saya dari membuat majlis, liyakuna li udhrun indallahi yaumal qiyamah, agar saya memiliki udur di sisi Allah pada hari kiamat, li'anni la aktumul ilm, karena saya tidak akan menyembunyikan ilmu. Ya, beliau berani tegas, al-haq al-haq dikatakan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila al-in min fakatamah uljima bilijamin min nar, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia merahasiakannya, dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Fakana sababal wuhsyati bainahuma hadza, maka jadilah ini sebab keterasingan di antara mereka berdua, yaitu apa? Kerenggangan di antara mereka berdua. Tapi yang salah tentunya gubernurnya di situ. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.